Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Sik. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Yaping United bersama saya Aska dan juga kalian lihat saya menggunakan jersey, ada topi dan kacamata hitam. Artinya apa? Artinya MU telah bangkit kembali, coy. MU telah memenangkan pertandingan melawan Everton dengan skor ya hanya 0-1. Kosong sih. Enggak yakinkan sih menang itu sebenarnya. Ya, hasilnya permainannya berimbang ya. Ya, secara permainan kita nggak dominan banget sih sebenarnya. Ya, tapi secara hasil menang tetaplah menang ya. Lo cetak 1 gol tetapi lawan lo tidak cetak 0 gol ya, you still win the game. Oke, sekarang kita lihat dulu ini dari statistik Manchester United menghadapi Everton. Kita lihat di sini secara possession kita sedikit lebih unggul, tapi kalau dilihat sebenarnya imbang ya, 52 dibanding 48%. Sebenarnya sejauh babak pertama dan babak kedua secara permainan saling balas serangan ya, berbalas serangan. Di babak pertama mungkin kita lebih banyak pegang bola ya. Yeah. Tapi tidak bisa membongkar low block dari Everton. Dan saya sebenarnya agak terkejut Everton juga berani menyerang. Saya kira cuma counter attack saja. Menurut saya kita di babak pertama juga tidak banyak peluang, Everton tidak banyak peluang. Sebenarnya kalau dilihat di babak pertama tuh dari Manchester United sebenarnya sudah ada banyak peluang serangan maksudnya. Yeah. Namun mungkin lebih pada babak pertama itu masih kesusahan untuk membongkar low block dari Everton. Di babak pertama kita emang tidak bisa memberikan gol ya dari tendangan. Cuma mungkin peluang yang bagus cuma tendangan Dalot yang meleset menurut saya di babak pertama. Tendangan roket dari Dalot. Roket sangat tidak terduga ternyata seorang Diogo Dalot melesatkan tembakan yang sangat kencang, namun sayang hanya melebar sedikit dari gawang. Iya. Di babak kedua ini saya terkejut ya. Kita kan sudah prediksi kan. Iya. Apakah Carrick akan nurunin Sesko di awal? Dan ternyata prediksi saya benar, menurunkan Bryan Mbeumo karena ingin sepertinya memang rencana Carrick ini ingin memancing pemain Everton untuk lebih keluar. Menurut saya emang itu emang tidak berjalan lancar. Babak kedua di menit 55 langsung ditarik Ahmad untuk masuk Sesko. Ahmad tidak terlalu efektif ya. Surprise ini di babak kedua kita malah tidak banyak pegang bola. Mungkin ini instruksi dari Michael Carrick ya. Karena permainannya kan counter attack. Jadi mungkin Carrick pede banget dengan defense kita. Jadi dia ingin Everton pegang bola dan kita melakukan counter. Terbukti di menit 70 kita berhasil mencetak gol. Ya, dari umpan bagus itu punya. Itu kombinasi 3 pemain yang barusan didatangkan musim ini. Mulai dari umpan yang diberikan, umpan jauh, umpan terobosan yang diberikan oleh Matheus Cunha kepada seorang Bryan Mbeumo. Kemudian Bryan Mbeumo melihat celah, menahan bola sebentar, melihat ada Sesko yang sedang masuk ke dalam, lalu diberikan umpan dan gol. Dicetak. Menurut saya itu udah sistem ya. Setelah corner ya itu. Bryan Mbeumo langsung lari setelah corner Everton gagal. Bryan Mbeumo itu sudah lari duluan. Matheus Cunha udah tahu itu. Nah, jadi dia melakukan umpan yang bagus ya. Itu meskipun sempat terjatuh sambil terjatuh juga, namun masih terarah. Itu kalau Mbeumo bisa lari juga bisa gol sendiri. Tapi saya terkejut banget Sesko larinya kencang banget. Ya, sangat kencang. Karena fresh baru masuk. 20 menit langsung lari dari belakang, Tarkowski nggak bisa ngejar. Boom, langsung gol, clear gol itu. Sesko ini kalau kita lihat ini berarti dia sangat gacor sekali sekarang ini. Ya, Sesko di beberapa pertandingan ini dengan menit yang bermain hanya 90 menit itu. Kalau dihitung akumulasi dari 3 pertandingan itu Sesko cuma main 90 menit. Bisa menghasilkan 3 gol. Itu berarti 30 menitnya 1 gol itu Sesko. Luar biasa sekali. Apakah menurut Mas Aska Sesko akan bermain seperti ini terus menjadi super sub kita atau dia akan sesekali menjadi starter? Kalau saya lihat mungkin tergantung lawannya ya. Tapi kalau sejauh ini kalau kita lihat
ketika kita melawan tim yang melakukan lebih dominan possession maupun lebih dominan ke low block, sepertinya Bryan Mbeumo selalu dipasang lebih utama ya. Atau mungkin karena Carrick ini sudah melihat ketika di sesi latihan secara kematangan ataupun secara holding the ball, mungkin seorang Bryan Mbeumo lebih baik dari seorang Benjamin Sesko. Ya. Kalau menurut saya Sesko ya seperti itu, Sesko emang harusnya dimasukin babak kedua sepertinya. Karena apa namanya? Bryan Mbeumo ini kalau ditaruh di tengah, menurut saya ini kalau untuk menghadapi Tarkowski dan temannya nah itu kayaknya nggak kuat. Jared Brandtwaite ya, itu tidak kuat menurut saya. Jadi kalau musuhnya seperti ini, Sesko emang bagusnya masuk babak kedua sih. Dia punya fresh stamina, fresh leg untuk mendobrak dari belakang, bagus banget. Terlebih kita lihat permainannya semalam ini benar-benar full fisik sepertinya ya. Benar-benar saling berbalas serangan. Full corner ya. Dan kalau kita lihat cornernya sendiri yang dilakukan dari pemain Everton ini seperti ya, mengganggu kiper. Itu corner zaman sekarang sepertinya ya. Kok bisa nggak pelanggaran, kita juga tidak tahu rulesnya ya. Itu ganggu banget sih. Lemans di pernyataannya itu dia mengatakan kalau dia harus mundur ke belakang garis gawang. Nah setelah bola ditendang dia baru maju untuk mukul. Nah itu kan harusnya kan nggak boleh kesentuh kan, kiper harus bersih. Kalau kita lihat saya lihat itu tadi malam bahkan sempat seorang Lemans terdorong hingga masuk ke dalam gawang. Hingga masuk ke dalam gawang. Ini Euro juga masuk ke dalam gawang. Ini seperti apa ini? Saya berharap sebenarnya ini bisa bisa direvisi terkait rules dari corner. Karena ini sangat mengganggu seorang kiper ya. Masa kiper susu gitu ya. Itu kayak kipernya diganggu nggak bisa nangkap gitu. Iya. Kalau Nana menurut di situasi seperti itu bagaimana? Onana dan Banjidir sepertinya kagak ya, sudah menjadi patung ya. Lemon punya IQ yang bagus ya menurut saya dengan berdiri di belakang garis. Kalau Banjidir sama Onana menurut saya situasi seperti itu mereka malah adu body ya. Iya. Kalau Lemon kan punya tangan yang panjang, menurut saya bagus lah kita punya Lemon ini. Saya sangat bersyukur punya Lemon sebenarnya. Terutama kalau saya lihat ini seorang Lemans ini sangat baik dalam positioning bagus. Kerap kali setiap kali ada tendangan-tendangan yang melesat dari lawan gitu, seorang Lemans sudah siap berada di posisi yang tepat. Kita selamatkan beberapa kali di pertandingan ini juga. Lemon bermain sangat bagus. Kalau ingat ketika ada tendangan free kick yang dilesatkan seorang James Garner, mantan pemain akademi Manchester United, yang dijatuhin Mateus Cunha. Tendangan dari free kicknya itu sudah sangat bagus aslinya, namun seorang Lemans masih mampu menangkis dari tendangan itu keras banget dan langsung ditangkap oleh seorang Lemans. Kalau Nana paling begini terus mental terus di rebound atau mungkin kena tangan langsung masuk ke gawang. Itu kiper yang baik ya Lemon ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat ini kalau secara statistik yang lain. Untuk secara shot ini sebenarnya tipis sekali. MU melesatkan 11 shot sementara Everton 10. Namun perbedaannya ada di sini. Shot on targetnya dari Everton ini 4, sedangkan Manchester United hanya 2. Bagaimana itu menurut? Dari expected goal-nya itu lebih baik MU karena MU shot on targetnya sampai ya. Kalau Everton itu kan dari luar kota ya. Kayaknya emang frustasi tidak bisa masuk. Karena kita habis itu low block juga, kita melainkan low block. Everton tidak bisa masuk. Jadi mereka melakukan shot di luar kota menurut saya. Jadi expected goal-nya sedikit. Dan kalau menurut Mas Aska dari pertandingan ini apa yang bisa diambil ya dari Manchester United? Apakah ini model yang baik atau bagaimana? Kalau saya lihat kalau secara permainan keseluruhan ya, ini permainannya sebenarnya lebih ke berimbang. Dan kita kan formasi awal sepertinya strategi awal ini kita kan ingin lebih kepada possession, lebih banyak mendominasi untuk serangan. Namun setelah
kita lihat di babak kedua, kalau saya lihat ini apa sepertinya MU ini lebih cocok menggunakan taktik seperti yang sudah terkenal dari dulu, yaitu counter attack. Karena ya MU kita tahu secara counter attack sangat luar biasa, dan ketika kita melakukan defense kita cukup solid. Saya ingat seorang Leny Yoro meskipun baru diberikan kesempatan bermain lagi, namun lumayan luar biasa loh kalau saya lihat. Tapi di pertandingan kali ini kayaknya emang agak shaky ya dia. Iya, dia terlihat cukup panik ya. Sepertinya karena sudah jarang dimainkan ya. Namun secara keseluruhan sebenarnya cukup oke, karena beberapa kali umpan-umpan terobosan yang diberikan dari Everton itu berhasil dihalau oleh seorang Leny Yoro. Sama pergantian pemain yang dilakukan oleh Michael Carrick, menurut Aska bagaimana? Dia kan masukin Buyan Mo ditarik keluar ya, dimasukin Mazraoui. Iya. Dan Dalot dimainkan di depan, menurut saya gimana? Jadi kalau menurut saya apakah baik? Menurut saya Michael Carrick ini suka ya kayak gitu, kayak Dorgu ditaruh depan, Dalot ditaruh depan. Secara defense kan kita lebih baik sebenarnya, tapi secara attacking kalau Dorgu menurut saya masih lebih baik dari Dalot ya. Yeah. Walaupun sama itu sebenarnya. Kalau ditaruh depan menurut saya lebih baik. Karena kalau saya lihat juga kan, kalau saya lihat juga kan ketika babak kedua lebih sering mengubah formasi yang awalnya 4-2-3-1 menjadi 4-4-2 atau mungkin 5-4-1. Dan kalau saya lihat ketika Mazraoui dimasukkan, nambah defense ya itu. Ya, dia lebih fokus kepada defense-nya, dan kemudian Dalot lebih dimajukan ke depan agar lebih bisa fokus kepada counter attack yang dilakukan oleh Manchester United. Aiden Heaven akhirnya muncul juga ya, menggantikan Matheus Cunha. Kita main 5 back itu sepertinya. Ya, di terakhir kita memainkan 5 back dengan memasukkan Aiden Heaven. Untuk kita kan sudah nggak punya back, si Lisandro Martinez juga cedera. Menurut saya ini model yang baik ya untuk Manchester United, biar nanti nggak gugup seperti itu. Tapi kita sebenarnya harus Matheus Duli harus kembali sih menurut saya. Kita sangat membutuhkan seorang Matheus Duli. Kalau cuma pelapisnya cuma back back akademi itu menurut saya nggak terlalu bisa nopang lini belakang MU sih. Terutama kita melihat seorang Leny Yoro, jika performanya dia masih gugup, masih panik, itu sebenarnya cukup berbahaya ya ketika menghadapi tim-tim besar. Di bench itu saya kemarin melihat ada beberapa pemain akademi. Ada Fletcher, ada siapa namanya? Yang baru Mosharcho itu apa? Tahu nggak? Saya tidak tahu. Itu main back ya. Jadi kalau kita nggak boleh berharap sih sebenarnya, tapi kalau sulit sih. Lisandro Martinez sepertinya 1-2 minggu atau sampai beberapa minggu. Saya kurang tahu update-nya sih, namun kita harap dia dapat kembali lebih cepat ya. Ya, kita perlu pasukan di lini belakang. Kalau kita main 3 back lagi bisa nggak menurut Anda? Ini karena kita menang ya, kita jadi pemain 5 back ya. Menurut saya kalau kita ketinggalan, kita bisa masukin penyerang main 2 back lebih baik. Tapi masuk kita ketinggalan terus nggak mungkin loh. Tidak mungkin ya. Nggak bisa. Tetap pada 4-2-3-1 sih. 4-2-3-1. Iya. Karena mungkin gaya permainan yang dibawakan oleh Carrick ini cukup berbeda dari apa yang dibawakan oleh seorang Amorim. Apa yang dibawa oleh Carrick ini lebih kepada lebih kepada counter attack, possession, namun lebih banyak ke counter attack. Sementara kalau Ruben Amorim kita tahu sendiri ketika di akhir-akhir masa jabatannya, dari menit awal kita Manchester United selalu mendominasi, memberikan serangan. Tapi tidak pecah. Sulit ya pecah telurnya. Ya, namun meskipun secara statistik itu sudah luar biasa ya. Luar biasa. Kita defense-nya juga bagus. Expected goal jadi yang salah satu yang tertinggi ya waktu itu di Premier League. Jadi menurut kita Carrick layak ya untuk bisa meneruskan tren ini ya. Dilihat dari klasemen, kita klasemen 4 sekarang. Dari hasil ini Carrick kan
cuma draw 1 kali. Apakah menurut Mas Aska ini Carrick sudah cocok menjadi pelatih permanen untuk Manchester United? Kalau untuk itu saya masih belum bisa menjawab ya. Karena kalau juga nggak bagus ya. Karena gini, meskipun hasil pertandingannya positif, namun saya kan juga melihat dari cara permainannya juga. Saya melihat ini masih apa ya? Belum bisa diputuskan secara walaupun hasilnya bagus ya ini. Walaupun hasilnya bagus. Secara taktik menurut saya juga belum kayak belum sekelas top pelatih ya. Pendekatan yang dilakukan Carrick ini kan filosofinya yang counter attack ya. Iya. Dia nggak berani kayak kalau musuhnya main gini kita begini, kalau musuhnya main gini begini, belum ada itu ya. Benar-benar mirip seperti Ole kalau saya lihat. Iya, malah tapi dengan memberi Everton bola kita main counter attack agak aneh itu menurut saya. Kita kan itu ya bisa kuasai bola. Tapi kita saking kalau bahasa Jawanya bingungnya itu kita ya udahlah kita pegang bola kita main counter attack aja gitu. Karena walaupun hasilnya bagus ya. Karena counter attack kita sudah terjamin bagus. Sudah pegang bola kita percaya defend gitu. Ya, di sini kita lihat dari counter attack-nya ini kan sangat luar biasa ya dengan gol yang dicetak oleh Benjamin Sesko. Kalau kita lihat pada wawancara setelah pertandingan, di sini Benjamin Sesko ini kan ditanya oleh Sky Sport bagaimana tanggapan Anda sudah beberapa pertandingan ini menjadi seorang pemain pengganti. Kemudian Benjamin Sesko memberikan balasan, bagi saya yang penting adalah setiap kali saya masuk ke lapangan, saya berusaha membantu tim. Itulah mengapa saya ada di sini. Baik itu 5 menit atau 90 menit, itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah menunjukkan bahwa saya bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan. Dan saya sangat senang dengan itu. Saya percaya pada diri saya sendiri dan begitu pula pemain lain. Mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan saat saya masuk ke dalam permainan. Tentu saja itu tergantung pada saya untuk memberikan yang terbaik. Sangat penting bagi kami untuk memenangkan pertandingan ini. Itu sangat sulit. Kami berjuang. Mereka juga berjuang. Itu adalah pertandingan 50-50 yang sangat ketat, tapi kami berhasil mempertahankannya hingga akhir dan memastikan kemenangan. Nah, kalau kita lihat dari statement yang diberikan oleh seorang Benjamin Sesko, berarti dia itu tidak masalah ya meskipun menjadi pemain pengganti. Ya, menurut saya pernyataan berikut menandakan bahwa ternyata egonya nggak tinggi ya. Dia mau bermain sebagai pengganti super sub, punya apa namanya? Yang penting punya waktu untuk bermain kan dia tadi bilangnya, walaupun 5 menit atau 30 menit. Yang penting dia mau bermain dan nggak ngambek dan bermain bagus, itu menurut saya bakal jadi pemain yang bagus sih kalau seperti itu. Ini untuk usia yang masih sangat muda untuk seorang Benjamin Sesko dengan mental seperti ini sangat bagus. Sangat bagus. Karena biasa kita tahu kalau pemain muda ini masih masih egonya masih belum bisa dikendalikan. Ya ketika dia dicadangkan tiba-tiba beberapa match menjadi pemain pengganti, pasti ada ego yang muncul dan cara bermainnya langsung berubah. Namun kalau kita lihat ini Benjamin Sesko malah justru berubah ke arah yang lebih positif. Ya, Benjamin Sesko menandakan dia sudah dewasa ya, tidak seperti pemain kita yang dulu seperti Garnacho. Itu kayaknya nggak dewasa juga itu. Di final melawan Tottenham pas Piala Eropa dia nge-tweet kalau cuma main 15 menit ngapain, ngapain. Itu kan contoh yang buruk ya untuk Manchester United ya, pemain seperti itu dan mampu merusak suasana ruang ganti juga. Benjamin Sesko punya tidak seperti itu sepertinya. Dia punya punya attitude yang bagus, punya finishing yang bagus, dan menurut saya Sesko kalau jadi starting, saya lebih kasihan ke Zirkzee sih menurut saya dari tadi. Iya benar, sudah lama. Tidak dikasih menit bermain. Apakah kita mau jual Zirkzee atau keep dia? Menurut saya enggak sih, kalau kayaknya dijual sih. Kayaknya dia nggak dapat menit bermain sama sekali menurut saya. Kalau misal di tengahnya itu taruh Sesko, pasti penggantinya Bryan Mbeumo, nggak mungkin yang lain sih. Iya, karena Bryan Mbeumo ternyata kan juga sangat bagus ya untuk mengisi posisi striker juga. Apa Carrick sebenarnya tidak suka ya karena kurang cepat kan dia Zirkzee ini?
kayaknya gaya bermainnya kurang cocok di ya dribble bagus tapi kurang cepat menurut saya. Ya semoga kita bisa, kalau misal ini dijual kita bisa datengin pemain depan lagi berarti ya. Iya. Yang punya kecepatan. Dan juga kalau kita lihat ini kan berarti kan luar biasa ini kerjasama yang dilakukan penyerang-penyerang Man United. Antara dari mulai Cunha, kemudian Bryan Mbeumo dan juga Bruno. Gimana Bruno? Di marking banyak orang ya. Dia kurang terlihat. Sebenarnya dia banyak memberikan umpan terobosan, namun dia banyak juga di pressing lawan. Itu sebenarnya taktik Carrick ini sebenarnya udah kebaca sebenarnya. Dia langsung overload. Kalau bolanya ada di Bruno atau di Casemiro atau Kobbie Mainoo, itu pemain depannya pasti udah dijaga. Yeah. Nah inilah kalau kita tidak punya banyak permainan ya. Tidak punya opsi permainan ya seperti ini. Nah, tapi counter attack kita bisa menang ya udah, kok gimana lagi. Yang penting hasil positif menurut saya. Saat ini kita butuhnya untuk hingga akhir musim hanya hasil ya hasil positif. Saya nggak perlu main cantik sebenarnya. Ya selama bisa memastikan diri di posisi 4 atau 4 besar 3 gitu ya. Itu udah aman sebenarnya. Iya. Di sini kita lihat Carrick memberikan pujian kepada penyerang-penyerang Man United. Yaitu yang mengatakan penutup yang hebat itu adalah penutup tanpa ampun. Saya suka cara dia mencetak gol dengan keyakinan yang nyata. Permainan hebat dari Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo dalam mengatur serangan. Kami memiliki pemain yang mampu bermain dalam serangan balik. Senang sekali untuk Ben lagi masuk dan membuat perbedaan. Seperti pernyataan Michael Carrick ini ditekankan lagi ya, kalau kita emang capable-nya emang counter attack. Iya, serangan balik. Ya, kalau mereka bisa deliver sih menurut saya oke, nggak apa-apa. Selama hasilnya baik ya. Selama hasilnya baik, sebenarnya kita aman lah begini menurut saya untuk akhir musim. Sebelum ada pelatih ya, apakah Carrick akan diperpanjang? Menurut saya sulit sebenarnya kalau seperti ini. Kalau hasilnya terus kalau cuma counter attack iya dari permainan jika seperti ini terus ya saya juga tidak bisa sulit ya. Iya. Dan kalau kita lihat sendiri ini juga Carrick memberikan pujian kepada seorang Sean Lamens atas performanya tadi malam. Sean Lamens kiper. Ya, dia mengatakan dia melakukan beberapa penyelamatan yang sangat bagus. Dia terlihat tenang dan terkendali dalam situasi yang sulit. Banyak tendangan sudut yang masuk di bawah mistar gawangnya. Namun dia tidak panik, mengambil beberapa peluang bagus dan tangannya bersih. Dia luar biasa bagi kami malam ini. Ya kita lihat ketika performanya Sean Lamens ini benar-benar tenang sekali. Meskipun diapit juga waktu corner dia tetap tenang dan masih mampu menapis dari umpan-umpan yang diberikan. Terbukti dari man of the match malam ini ya, Sean Lamens ditetapkan sebagai man of the match. Menurut saya dengan kualitas seperti ini, Sean Lamens bisa berkembang lebih baik ya. Ini kan kiper muda kan. Kita bisa lama ya dengan dia, semoga seperti De Gea gitu. Walaupun De Gea awal-awal ya jelek, tapi sekarang bagus banget. Semoga Sean Lamens akan jadi seperti itu menurut saya, bisa jadi kiper MU, memberikan ketenangan di lini belakang. Ya benar. Kita lihat arahnya juga semakin kesini Sean Lamens semakin luar biasa secara penyelamatannya, ketenangannya, umpan-umpan yang diberikan. Ini saya lihat semakin meningkat. Dia terlihat semakin matang. Semoga saja sih untuk Sean Lamens ingin untuk bertahan lebih lama di skuad Manchester United, mungkin hingga umur 30 mungkin bisa. Kalau kiper 35 masih bisa. Masih bisa ya. Kita tahu sendiri Emi Martinez juga masih bermain. Kalau kiper masih panjang lah jenjang karirnya, nggak seperti pemain depan ya. Ya, benar. Mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk review melawan Everton. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.